Nah Sobat Anggur, untuk kali ini kita akan mencampur media tanam. Nah media tanam apa sih yang rekomendasi bagi Sobat Anggur ataupun pemula yang baru ingin mencoba menanam anggur? Nah pastinya menurut saya teman-teman. Halo Sobat Anggur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pengangguran. Nah kali ini bagi teman-teman Sobat Anggur yang sudah membeli bibit maupun yang belum tetapi ingin persiapan tanam anggur ya. Nah ini yang perlu teman-teman nantinya bisa praktekkan di rumah, yaitu kita yang terpenting pertama kali yaitu menyiapkan lubang tanam teman-teman. Nah lubang tanam ialah tanah yang kita lubangi seperti ini untuk mempersiapkan tanaman anggur yang kita tanam nantinya. Kita menyiapkan media tanam. Nah media tanam itu adalah campuran media yang kita perlukan sebagai penopang hidup anggur tersebut. Nah ini sudah saya persiapkan lubang tanamnya. Nantinya kita uruk pakai media tanam yang kita campur. Nah ini lubang tanam yang saya siapkan untuk media tanam anggur yang kita akan racik teman-teman. Nah untuk lubang tanamnya kita menggunakan ukuran kelilingnya di sini 50 cm ya teman-teman. Ini penggaris ukuran 60 cm ya, 60 cm. Nah ini untuk kelilingnya itu 50 cm 50 cm teman-teman, di 50 cm. Lalu sini pun yang lebih 50 cm ya. Nah jadi untuk kelilingnya mutar ini 50 cm, ini per kelilingnya 50 cm. Lalu kedalamannya berapa sih? Saya hanya memakai 30 cm teman-teman. Di sini 30 cm ya. Dalamannya hanya 30 cm. Karena apa? Jika teman-teman ingin lebih dalam pun tidak apa-apa. Tapi saya hanya memakai 30 cm karena apa? Nantinya pada tanaman anggur tersebut dia tidak memerlukan perakaran yang ke bawah. Jadi maksud saya dia tidak memerlukan media lubang tanam atau media yang terlalu dalam. Karena apa? Kebanyakan yang saya lihat tanaman anggur yang saya dongkelin yang sudah besar, kebanyakan akar itu ke samping. Dan teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, itu perakaran anggur dia lebih dominan ke samping, memutar ya teman-teman, daripada dia ada perakaran yang menunggang ke bawah atau akar tunggalnya. Dia lebih banyak akarnya seluruhnya ke samping dan melingkar. Nah ternyata akar anggur itu tidak terlalu dalam, jadi dia hanya lebih dominan ke samping. Nah saya lebih baik membuat lubang tanam yang lebih lebar daripada lebih dalam. Lebih dalam pun tidak apa-apa ya teman-teman, karena jika teman-teman nantinya memiliki media tanam yang lebih banyak, bisa menggalinya lebih dalam. Nantinya teman-teman timbun dengan media tanam tersebut tidak apa-apa, tetapi saya memakai 30 cm saja ke dalamnya, dirasa lebih cukup saja seperti itu teman-teman. Intinya nanti teman-teman bisa mengikuti cara saya, yaitu pertama kali menyiapkan lubang tanam untuk persiapan media tanam yang kita campur, nantinya kita urukan di sini. Nah, untuk persiapan agar apa? Agar pertumbuhan anggur tersebut lebih bagus teman-teman, dan memiliki jangka produktif yang lebih lama. Nah kita akan tanam varian anggur, nantinya kita racik juga media tanamnya, jangan di skip teman-teman. Nah Sobat Anggur, untuk kali ini kita akan mencampur media tanam. Nah media tanam apa sih yang rekomendasi bagi Sobat Anggur ataupun pemula yang baru ingin mencoba menanam anggur? Nah pastinya menurut saya teman-teman, media tanam apa sih yang rekomendasi bagi teman-teman semua? Yang terpenting bagi saya yaitu mudah dicari, mudah didapatkan. Nah pastinya media-media yang saya campur ini mudah didapatkan dan dibeli teman-teman. Dan yang kedua, harganya murah. Jadi yang terpenting yaitu mudah didapatkan dan harganya terjangkau teman-teman. Nah media apa saja yang saya campur? Nah ini terlihat ya, ada pupuk kandang. Nah kenapa pupuk kandang teman-teman? Ini adalah sebagai unsur hara nantinya, sumber makanan bagi tanaman yang kita tanam. Kenapa?
pupuk kandang ini mengandung NPK yang tinggi sebagai unsur hara dan nantinya bagus untuk pertumbuhan di awal teman-teman tanam anggur. Nah, pupuk kandang sendiri ada berbagai jenis ya. Yang saya gunakan ini serintil atau kotoran hewan kambing. Teman-teman bisa menggunakan ayam maupun sapi. Nah, untuk pupuk kandang ini disebut pupuk kandang karena yang saya beli rekomendasi bagi teman-teman yaitu yang sudah diolah. Nah, untuk serintil ini karena dia bentuknya halus, ini sudah diolah. Dan teman-teman bisa mengikuti yang membeli yang sudah digiling seperti ini, teman-teman. Karena apa? Yang pertama yaitu jika teman-teman membeli intil yang sudah digiling, nantinya intil seperti ini yang tercampur di media tanam akan mudah diserap oleh akar anggur. Lalu yang terpenting, jika teman-teman membeli yang sudah diolah itu bisa nantinya seperti saya ini digiling, lalu sudah diangin-anginkan atau sudah dikeringkan. Lalu yang ketiga itu yang paling bagus sudah difermentasi. Nah, fungsinya digiling lalu ataupun dikeringkan ataupun difermentasi agar apa? Agar kandungan pada amonia pada kotoran hewan ini sudah hilang, teman-teman. Nah, jika teman-teman mencari pupuk kandang itu yang masih baru fresh, nah jika kotoran kambing masih utuh, takutnya apa? Saat teman-teman mau campur akan terjadi pemanasan, yaitu amoniaknya akan menguap. Nah, mengakibatkan media tanam teman-teman itu akan panas. Nah, itu tidak bagus untuk tanaman. Dan apa? Jika masih utuh dan masih berbentuk utuh butiran ya, terkadang akan menyebabkan hidupnya gendon, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini dan difermentasi, pastinya mengurangi hal-hal yang seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang pertama, kita menggunakan pupuk kandang. Pastinya teman-teman bisa membeli di perkotaan, tersedia di toko pertanian maupun secara online sekarang mudah ya. Nah, yang kedua ada sekam. Nah, sekam pun terbagi menjadi dua, teman-teman, saya beli. Ini sekam mentah tapi yang sudah lapuk. Nah, untuk sekam sendiri pastikan teman-teman membeli yang lapuk saja. Karena apa? Jika teman-teman membeli sekam mentah yang belum lapuk, takutnya nanti sekam tersebut akan tumbuh gulma atau jamur. Nah, jika teman-teman membeli sekam lapuk, tentunya sudah terfermentasi secara alami. Jadi pada sekam lapuk tersebut ini juga sudah menjadi kompos. Karena apa? Kita genggam pun dia sudah remah seperti ini, teman-teman. Menandakan bahwa sekam tersebut sudah lama terfermentasi, terkena air atau terpendam di paling bawah sendiri. Lalu bisa kita juga menggunakan sekam bakar. Nah, sekam bakar sendiri, teman-teman, yaitu sekam yang tadinya mentah lalu diproses dibakar menjadi arang sekam seperti ini. Nah, jika teman-teman kadang melihat sekam masih tercampur dengan masih utuh atau masih mentah belum terbakar, nah kadang-kadang teman-teman bisa request. Nah, ini kadang kita bisa request 70% seperti ini, 80%. Jadi sebagian sekam bakarnya tidak terbakar sempurna, tapi jika 90 ke atas terbakar full, jadi terlihat hitam. Nah, fungsi dari keduanya apa? Di sini untuk sekam lapuk sendiri akan menjaga kelembaban media tanam teman-teman. Lalu sekam bakar sendiri sebagai penjaga keporosan media tanam teman-teman jangka panjang. Karena apa? Jika sekam lapuk ini menurut saya tidak lama ya, atau dia akan juga mengeras menjadi kompos, jadi dia akan bantet. Menurut saya itu juga prosesnya lama. Tapi untuk sekam bakar ini akan membantu dia tetap berongga, tidak bantet atau dia tidak semakin mengeras ya. Ini sebagai rongganya. Nah, itu ya, teman-teman. Ini kita menggunakan sekam lapuk, sekam bakar yang ketiga. Lalu yang keempat ada tanah. Tanah sendiri ini diperlukan atau tidak pun tidak masalah ya. Tapi jika teman-teman masih senang menggunakan tanah, pastikan teman-teman mencari tanah bawah bambu. Kenapa? Di tanah bawah bambu sangat subur sekali dan tersedia mikroba yang bagus untuk tanaman, seperti yang
teman-teman bahas di online ya, yaitu pada tanah bambu mengandung banyak mikroba yang bagus untuk perakaran, seperti itu teman-teman. Lalu ada kapur dolomit. Nah ini juga penting ya teman-teman. Kapur dolomit ini penting untuk mengatur pH tanah teman-teman, agar apa? Nantinya menuju netral atau tidak terlalu asam. Karena jika terlalu asam pada media tanam teman-teman akan mengganggu pertumbuhan dari anggur tersebut. Lalu selanjutnya ada tambahan yang berikutnya selain dolomit, ada SP36. Nah ini kebetulan SP saya 36 nya habis teman-teman. Nah SP36 ini saya akan buat next video, yaitu khusus menambahkan pupuk SP36. Dikarenakan ini habis, ini hanya untuk menginfokan ya. Bagusnya teman-teman mencampurkan SP36, tetapi ternyata jika kehabisan seperti saya, nantinya bisa menambahkan saja. Akan saya buatkan videonya teman-teman. Nah ini ya media-media yang saya akan campur, bisa teman-teman ikuti dan mencobanya. Nah untuk ukurannya berapa teman-teman, saya menggunakan 1 karung pupuk kandang cerintil atau kuhe kambing ini, 1 karung sekam lapuk, lalu 1 karung sekam bakar, lalu 1/4 tanah, lalu menggunakan kapur dolomit ini bisa 3-5 genggam seperti ini ya, kita taburkan. Lalu juga menggunakan SP36 ini juga bisa 3-5 genggam. Nah nantinya dicampurkan semua, tapi jika kehabisan bisa ditambahkan nantinya. Saya akan buatkan next video. Nah kita campur media tanam ini teman-teman, nantinya mohon tetap disimak dan ikuti. Kita akan tanam varian Transfiguration teman-teman di lubang tanam yang sudah saya siapkan. Kita akan aduk media tanamnya. Nah ini ya sobat anggur, jika kita sudah campur seluruhnya, media yang kita gunakan akan tampak seperti ini. Nah terlihat sangat poros ya, jadi dia terlihat sangat poros. Nah kenapa sih kita buat poros seperti ini? Agar nantinya dapat membuat perakaran anggur tersebut menjadi serabut teman-teman. Jika nantinya akar yang tumbuh atau akar anggur tersebut berkembang, dikarenakan media yang kita gunakan berongga, nantinya akan terpenuhi oleh akar anggur tersebut, dan kita memupuknya tidak takut-takut lagi ya, karena perakarannya berkembang di lubang tanam yang kita gali tersebut. Kita ganti menggunakan media tanam yang kita racik sendiri. Nah seperti ini ya teman-teman penampakannya. Ini kita tinggal menambahkan SP36, nantinya saya buatkan video. Nah kita ground bibitnya. Ini ada bibit Transfiguration teman-teman, bibit Transfiguration kita grounding. Lalu kita akan buat videonya sampai dengan kita percabangan, insya Allah sampai buah. Dukung terus channel saya teman-teman, agar saya akan produktif berbagai tips dan pengalaman terkait saya menanam anggur. Terus simak terus video saya teman-teman. Kita akan next, kita tanam bagaimana cara untuk menanam bibit anggur tersebut ya. Kita tanam, kita taruh media tanam ini di lubang tanam. Kita akan urukan atau akan kita timbun ya teman-teman. Kita timbun untuk lubang tanamnya, kita tanam varian Transfiguration. Jangan sampai dilewati videonya, kita lanjut tanam bibitnya.